Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Doa Bangsa TV, TV-nya edukasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan membawakan materi gambar teknik otomotif. Di mana sebelum saya menjelaskan, perlu saya perkenalkan diri. Nama saya Andriansa. Kemudian saya mengajar di jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Mata pelajaran yang saya bawakan gambar teknik otomotif. Sebelum kita lanjutkan membahas bagaimana menggambar teknik otomotif, maka jangan lupa komentar, share, and subscribe TV ini supaya kami bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, anak-anak sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas bab 1 mengenai peralatan gambar teknik dalam bidang otomotif. Di mana untuk materi ini, pokok bahasan yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama nanti ada pensil gambar. Kemudian yang kedua B, kertas gambar. C, nanti penggaris. D, mal gambar. E, jangka. Dan yang F adalah penghapus. Untuk selanjutnya kita langsung pada bahasan pertama mengenai pensil gambar. Nah, kalau kita lihat atau mungkin sudah kalian pahami semuanya tentunya bahwa dalam pembuatan gambar, pensil ini merupakan alat yang sangat penting dan sangat diperlukan untuk pembuat gambar atau drafter istilahnya. Karena hasil gambar ini mudah dihapus apabila terjadi kesalahan saat menggambar benda. Sehingga dengan demikian, fungsi daripada pensil gambar ini sangat mutlak sekali ketika kita akan berlatih atau belajar untuk menggambar gambar teknik, terutama di otomotif. Yang bagaimana pensil gambar yang biasa digunakan, maka kita bahas pertama adalah macam-macam pensil gambar. Secara umum, bahwa yang akan kita pelajari di sini, yakni pensil gambar ini atau pensil gambar yang biasa digunakan, terdiri dua. Yang pertama, yakni pensil biasa atau sering kita kenal dengan pensil kayu. Nah, seperti kita ketahui bahwa biasanya ada dua jenis pensil gambar yang digunakan pada waktu menggambar teknik, yaitu yang pertama yakni pensil biasa seperti ini bentuknya. Ini yang disebut dengan pensil kayu atau pensil biasa, di mana pensil ini merupakan jenis pensil yang menyatu dengan batangnya yang terbuat dari kayu seperti ini dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menggunakannya, maka perlu adanya satu alat, yakni alat serut. Seperti ini, yang sekarang mungkin sudah lebih mudah digunakan dibanding dengan mesin serut yang tradisional. Nah, keruncingan, kalau dengan menggunakan mesin serut ini, itu akan langsung terbentuk keruncingan kurang lebih 30 derajat. Seperti yang diharapkan dan digunakan pada waktu menggambar teknik otomotif. Maka untuk pensil gambar ini, tingkat kekerasan pensil gambar ini dilihat dari adanya kode atau pengkodean. Yang di sini ada pengkodeannya, di mana nanti huruf di sini nanti ada yang HB, kemudian F, H, 2H, 3H, dan lain-lain.
Yang kedua, selain dari pensil jenis yang tradisional atau sering kita sebut dengan pensil jenis biasa atau pensil kayu, maka untuk teknik gambar teknik ini banyak menggunakan jenis pensil yang kedua, yakni mekanik. Nah, jenis pensil mekanik ini adalah jenis pensil yang tanpa harus adanya serutan atau alat untuk meruncingkan pensilnya. Di mana pensil jenis ini apabila habis atau nanti tumpul, maka kita hanya tinggal mengganti sehingga lebih efisien karena tidak perlu untuk melakukan peruncingan dengan alat serut tadi. Ukuran dari ketebalan pensil mekanik ini bisa yang ada ini adalah antara 0,3, 0,5, 0,7 dan 1 mm. Nah, jenis pensil mekanik seperti ini, di mana yang disebut jenis pensil ini, yakni adalah jenis pensil yang dapat diisi ulang ketika ini tumpul atau habis. Di mana cara pengisian bisa dilihat dari atas. Ini adalah bagian untuk mengisinya. Kemudian nanti ini digunakan seperti ballpoint dengan cara ditekan sehingga dia keluar. Kemudian isinya ini adalah isi pensil mekanik. Yang ada dalam contoh adalah jenis yang HB 0,5. Nah, penggunaan jenis pensil mekanik ini dibanding dengan pensil yang kayu ini mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, penggunaan pensil mekanik ini menjadi lebih bersih, di mana pensil biasa karena tidak membuat kertas gambar ini menjadi kotor. Kemudian selanjutnya adalah tingkat kekerasan pensil. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa tingkat kekerasan pensil ini dilihat dari adanya pengkodean yang ada pada pensil itu sendiri, baik untuk isi pensil mekanik maupun untuk pensil jenis yang biasa atau pensil kayu. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita bisa lihat pada gambar dan tabel tingkat kekerasan daripada pensil seperti berikut ini. Kita lihat ada dari mulai F atau firm atau sedang, kemudian ada hard, keras, di mana nanti masing-masing goresan yang dibuat dari jenis pensil tersebut akan ada perbedaannya. H ini adalah hard, merupakan tingkat kekerasan awal dari jenis pensil biasa atau pensil kayu itu sendiri. Berikutnya ada 2H. Maka kita lihat yang 2H ini lebih pudar banding dengan yang H. Kemudian selanjutnya ada 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, sampai terakhir yang biasa digunakan adalah 9H. Sehingga dilihat dari goresan atau hasil goresan pensilnya, maka 9H atau yang tingkat paling keras ini mempunyai goresan yang paling pudar atau paling tipis banding dengan tingkatan F tadi. Sementara untuk yang hard black, maka nanti ketika nanti abjad ini makin tinggi angkanya, maka sebaliknya dibanding dengan yang H, goresan pensil yang mempunyai simbol B ini makin tinggi angkanya, maka akan makin tebal. Seperti dilihat pada gambar antara HB, B, 2B, 3B, 4B, 5, 6, 7,
8 sampai 9B ini, maka 9B ini adalah tingkat goresan dari pensil yang paling tebal atau yang paling hitam. Sehingga menurut data atau dikelompokkan, maka dilihat dari tingkat kekerasannya, pensil mekanik atau pensil gambar yang digunakan untuk menggambar gambar teknik otomotif ini kita bagi menjadi 3. Pertama adalah golongan kategori keras, di mana yang dikatakan keras mempunyai simbol dari 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, sampai 9H. Sehingga dikatakan tadi makin besar angkanya, maka goresan yang dihasilkan pensil tadi akan makin tipis. Sedangkan kategori sedang ini dimulai dari 3H ke bawah. Dari mulai 3H, 2H, H, kemudian firm, kemudian HB dan B. Di mana dari 3H sampai dengan B tadi, maka B ini yang paling tebal untuk tingkatan yang sedang. Sedangkan yang terakhir adalah lunak. Maka yang lunak ini atau istilahnya black, maka dimulai dari 2B, 3B, 4B, 6B, serta 7B dan seterusnya. Makin tinggi angkanya, maka goresan yang dihasilkan oleh pensil tadi akan makin tebal. Nah, bagaimana cara menggunakan pensil tadi? Karena ini sistemnya adalah gambar teknik, maka semua ini ada aturannya atau ada prosedur yang harus diikuti. Nah, sebelum menggunakan pensil, pertama kita pastikan adalah ketajamannya. Nah, kemudian pensil gambar digunakan dengan cara tidak langsung tegak lurus, tetapi dimiringkan sekitar 60 derajat. Kemudian ditarik ke arah kanan sambil memutarnya dengan telunjuk dan ibu jari. Kenapa? Supaya yang dihasilkan goresannya sama, serta kepada sudut pensilnya itu sendiri menjadi tetap rata dan tetap sama. Nah, untuk mengatur ketebalan goresan yang dihasilkan, maka dapat dilakukan dengan cara mengatur tekanan pada pensil ketika kita menggunakan pensil biasa. Dan untuk lebih jelasnya, maka perhatikan gambar berikut ini. Di sana dilihat bagaimana pegangan terhadap pensil, kemudian kemiringannya, beserta arah tarikannya. Di mana pensil kenapa diputar seperti tadi dikatakan, untuk menghasilkan garis yang lebih merata serta ujung pensil yang tetap sama, sehingga menghasilkan sudut keruncingan atau ketebalan garis yang sesuai seperti yang diharapkan. Audio Jungle.